Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sebuah video yang menggambarkan pola pikir masyarakat zaman sekarang yang sering terbalik-balik, pemirsa. Kami berharap Anda dan saya tentunya juga akan mengambil hikmah daripada video tadi dan berharap Anda yang nonton Go Healthy hari ini menjadi pemirsa yang bijaksana dengan memprioritaskan kesehatan Anda. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama dengan saya Coki Sitohang dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Berkarir 49 tahun dalam dunia seni peran, seni dan budaya. Seorang aktris senior, Ibu Yati Surahman. Ibu Yati dalam keadaan sehat, Bu Yati? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sehat Bu Yati. Hormat bangga saya. Bu, tadi lihat video barusan kan? Iya. Apa pendapat Ibu? Iya, memang dulu, tapi kebetulan saya nggak suka yang mewah-mewah dalam arti harus dengan mobil lah ya. Jadi lebih baik saya membantu keluarga. Tapi untuk memperhatikan kesehatan diri sendiri? Ya itu, baru belakangan saya melihat diri saya 1 tambah umur, saya menjaga kesehatan dan ternyata kesehatan itu mahal. Pemirsa, Ibu Yati Surahman menjadi narasumber istimewa kami. Nanti kita akan ngobrol tentang kesehatannya beliau juga, termasuk karya-karyanya di dunia seni peran. Tentu Anda sering nonton ya karya-karyanya beliau, sinetron maupun layar lebar. Tapi beliau nggak sendiri, ada praktisi kesehatan di sini, Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan pemirsa jangan lupa Bahagia. Jadi pemirsa, apa sih sebenarnya masalah kesehatannya Ibu Yati Surahman supaya beliau panjang umur juga dalam industri ini? Mari kita tengok sebentar, perkenalan singkatnya ada di video ini. Yati Surahman. Hanya dengan melihat wajahnya saja, mungkin banyak orang yang akan langsung mengenalinya. Ia adalah seorang aktris senior yang wajahnya sudah sangat akrab di dunia perfilman. Kini Yati sudah berusia 67 tahun dan ia masih sangat produktif. Ia pun bercerita, hidup di usia saat ini memang tidaklah mudah. Sebab ada banyak sekali risiko penyakit yang harus dihadapi. Keluhan yang dulu-dulu setahun lalu, kolesterol ternyata tinggi, asam urat. Terus yang terakhir kira-kira 3 bulan lalu
ternyata saya tinggi sekali tekanan darahnya, tensinya. Meski begitu, Yati tidak patah semangat. Ia yakin dirinya bisa kembali sehat. Terlebih, masih banyak impian yang ingin dikejar, terutama untuk bisa hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Jadi saya berusaha sehat, bukan mau hidup terus ya. Soal hidup kan di tangan Tuhan. Umur kita kan nggak tahu. Tapi yang penting saya sehat gitu. Tuhan udah sayang sama saya, memberikan banyak pekerjaan. Tapi kok saya lupa sama diri saya. Seharusnya kan saya jaga kesehatan. Ia pun berharap bisa mendapat solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatannya. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Inilah dia, Yati Surahman. Umur 67 dan masih produktif, masih dapat istilahnya dalam dunia produksi adalah callingan. Tapi ternyata beliau punya hipertensi. Ibu sadar nggak? Sebetulnya sih saya tidak menyadari karena saya merasa sehat. Karena selama ini kuat gitu. Gak ada gejala ya Bu ya? Nggak ada gejala. Karena pada dulu saya sering merendah. Nah tahun ini saya kebetulan dapat horor. Sekarang lagi musim horor kan. Syutingnya kan namanya horor dari jam 7 sampai pagi lagi kan. Wih, Waktunya tidur kan. Tapi saya merasa kuat, saya jalanin. Tahu-tahu kok ini pusing kepala. Terus saya nganter adik saya. Udah deh katanya periksa aja sekalian kan pakai BPJS gitu. Saya periksa aja. Dokternya kaget. 149 per 90. Saya bilang. Sebentar Ibu Yati ya. 149 per 90. Betul. Itu sih sebenarnya sudah masuk hipertensi. Sebelum lanjut lagi, dengar ceritanya Bu Yati. Bu, kita main dulu deh. Benar atau salah? Ini. Menurut Ibu Yati, pernyataan ini benar atau salah? Mengerjakan pekerjaan rumah dapat menggantikan olahraga. Boleh saya jawab jujur ya? Harus jujur. Dulu saya menganggapnya ya saya ngepel, saya beres-beres, saya nyapu-nyapu, halaman segala macam itu olahraga. Karena kebetulan karena tanahnya kecil jadi rumah saya dikeatasin lah, ada tangga gitu kan, lari-lari apa. Tapi ternyata setelah saya ngobrol sama Mbak Preti, Mas Boyke dan Bang Coki katanya salah kan. Jadi anggapannya Ibu Yati selama ini bahwa sebenarnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sama dengan olahraga. Dulu beliau berkeyakinan demikian. Barusan beliau mengambil pilihan bahwa ini adalah pernyataan yang salah. Ya. Kita tanya kebenarannya kepada Mbak Preti, silakan. Ya, jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Mengerjakan pekerjaan rumah ini tidak dapat menggantikan olahraga. Pertama, perlu kita pahami mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, cuci baju, cuci motor, cuci mobil, berkebun, itu memang dapat mendatangkan beberapa manfaat fisik seperti membakar kalori. Tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan olahraga maupun latihan fisik. Ada 4 prinsip utama yang ditemukan dalam latihan fisik dan tidak ditemukan dalam pekerjaan rumah tangga. Contohnya adalah BBTT. Baik, benar, terukur, teratur. Itu tidak ditemukan dalam pekerjaan rumah tangga. Baik adalah artinya latihan fisik tujuannya baik untuk kesehatan tubuh dan harus disesuaikan dengan pemeriksaan kebugaran tubuh. Baik. Benar artinya tahapannya benar. Ada pemanasan, ada latihan inti, ada pendinginan. Kalau nyapu ngepel kan nggak ada pemanasan, bener ya? Bener. Nggak ada pendinginannya juga. Iya. Lalu terukur, yang diukur adalah denyut nadi untuk menentukan intensitas latihan fisik dan bermanfaat untuk fungsi pompa jantung. Ini juga gak ada, gak mungkin kan sebelum nyapu ngecek dulu, nanti sesudah itu ngecek lagi, gak ada seperti itu. Lalu yang terakhir adalah teratur, dilakukan secara teratur, rutin dan berkesinambungan. Kalau misalkan pekerjaan rumah tangga kita melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi saya paham bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga memang melelahkan, tetapi tidak sepenuhnya bisa menggantikan olahraga. Bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dapat menggantikan olahraga adalah pernyataan yang salah. Ibu, ada keluhan kesehatan nggak belakangan ini? Bisa cerita kepada praktisi kesehatan yang menonjol, Bu? Yang menonjol yang benar-benar saat ini aku rasain kayak tadi dari rumah ke sini, ini kok sakit banget kepala, ini kenapa sih? Diperiksa terus
bagus tapi tensi tinggi. Coba kita sama-sama lihat ya hasil pemeriksaan tadi terakhir sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar. Ini benar ya tensinya masih tinggi. 151/89. Itu masih 90. Jadi 150/90. Masih terbilang tensi yang cukup tinggi. Udah masuk ke dalam kategori hipertensi karena tekanan darah yang normal itu ada di angka 120/80 dan ini harus bisa dikendalikan berapapun usia Anda. Tekanan darah yang normal adalah 120/80. Nah, kita sama-sama lihat di sini saya punya ilustrasi kalau tensi yang normal itu kan ada di angka 120/80 dan perlu kita pahami ya, pembuluh darah ini memegang peranan penting terhadap tekanan darah kita. Coba kita sama-sama lihat kalau 120/80 pembuluh darahnya ini berdetak dengan baik ya, lalu lebarnya baik. Tetapi kalau dia menyempit, tensi semakin meningkat. Nah, ketika dia melebar, maka tekanan darah menjadi lebih turun. Jadi menyempitnya pembuluh darah ini dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat. Dan melebarnya pembuluh darah ini dapat bantu menurunkan tekanan darah. Jadi kunci utamanya adalah di diameter dari si pembuluh darah. Dan ini seringkali mengalami gangguan pada orang-orang lansia. Seiring dengan meningkatnya usia, terjadi penurunan kadar nitrik oksida. Nitrik oksida lah yang berperan untuk melebarkan dan menyempitkan pembuluh darah. Oleh sebab itu banyak juga yang sama seperti Bu Yati. Dulunya tensinya normal, cenderung rendah bahkan ya. Begitu udah memasuki usia lanjut, pembuluh darahnya nyempit. Ketika nyempit, tensinya akhirnya jadi naik. Teknologi laser itu Mbak Yati itu udah dari sejak tahun 1960-an. Dulu itu orang kalau mau menggunakan teknologi itu harus datang ke satu tempat ya untuk dilakukan terapi di sana. Tapi sekarang tuh seperti dipakai oleh Bang Coki itu. Begitu mudah pemakaiannya, dipakainya juga di pergelangan tangan sehari 2 kali. Nah, dia kalau ketika kita nyalakan, itu dia akan menghasilkan 3 warna. Ketiga warna laser itu bisa menembus seluruh dari bagian daripada dari kulit, dari mulai epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Ketika sampai ke pembuluh darah, dia akan mengaktifkan yang namanya nitric oxide sehingga membuat aliran darah kita menjadi lancar. Ya, kalau semakin menua, kadar itu semakin berkurang. Diaktifkanlah oleh teknologi laser. Jadi nitric oxide ini akan melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah seperti lihat di gambar ini, ya. Nah, selain itu juga ya, ada sinar-sinar yang lain. Sinar yang namanya sinar merah. Sinar merah itu dia menghancurkan gumpalan darah atau trombus yang biasanya menyumbat daripada pembuluh darah. Kok mesti supaya apa diuraikan? Supaya ketika dia menjadi keping-keping darah, aliran darah lancar, dia membawa nutrisi dan oksigen kepada seluruh organ-organ vital kita termasuk otak, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Nah, kenapa pada area pergelangan tangan tadi ya 3 warna sinar terapi adalah laser merah, sinar biru dan sinar kuning akan menyinari 2 pembuluh darah utama. Di sini ada pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur pada pergelangan tangan tuh untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Untuk kesehatan jantung ada PC6, PC7, HT4 sampai HT7 dan ada LU7, 8, 9. Ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser ya, secara kesehatan jantung dan paru-paru ini bisa terjaga secara optimal. Dari sisi pembuluh darah kita elastiskan. Nah, NO yang dihasilkan dari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan tekanan darah menjadi lebih terkendali. Oleh sebab itu, ya untuk Mbak Yati dan juga untuk pemirsa di rumah dengan keluhan hipertensi atau punya diabetes, kolesterol atau asam urat tinggi atau memang sudah mengalami komplikasi, yuk kita tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Ayo, segera take action. Sebentar lagi waktunya Anda menghubungi kami untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang adalah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia sejak lebih dari 10 tahun terakhir ini dan membantu Anda untuk meningkatkan kualitas kesehatan pribadi Anda. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, titik-titiknya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Preti, juga menyesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita, sehingga alat ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser maupun AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi,
asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan penyakit berbahaya lainnya. Oleh sebab itu, ini waktunya Anda mengambil tindakan, menghubungi kami agar bisa segera mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser. Dan izinkan rekan-rekan saya dari tim call center Gogomall yang akan berbicara lewat telepon nanti kepada Anda. Pastikan lewat jalur ini, Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, narasumber saya, Ibu Yati Surahman, aktris senior yang pada tahun 1980 pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu aktris terbaik di Festival Film Asia Pasifik. Dan kemudian pada tahun 2013 juga mendapatkan piala dari dalam negeri. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Yati untuk jasa-jasamu pada dunia seni peran, terutama perfilman Indonesia. Tapi Ibu Yati itu baru nyadar belakangan ini pemirsa ketika dilakukan tes tensi darah. Ketahuan hipertensi. Jadi Bu Yati juga mengeluhkan kadang-kadang suka merasa pusing. Iya. Saya dengar ceritanya kalau ibu udah mulai pusing, ibu tuh malah beli obat warung. Ya adik saya bilang, udah minum obat warung aja katanya. Ini minumnya 2. Saya juga ngeri pas Hah? 2? 2 sih. Itu berhasil? Iya, jangan Bu. Terus tadinya kan 1 aja, enggak 2. Ya karena suruh ya aja terus. Tapi berhasil. Tapi berhasil dan hanya sementara. Ya berhasil karena memang obat pereda nyeri untuk menurunkan rasa nyeri tetapi tidak mengatasi Tidak rasa nyeri ke mengatasi sumbernya. sumbernya. Kan nyerinya timbul karena tekanan darah tinggi. Ya berarti jangan diobati nyerinya tetapi tekanan darah tingginya yang harusnya diobati. Nih, kami bagikan lagi sekarang informasi penting untuk kita semua. Tahukah Anda, pemirsa, tips meningkatkan kesehatan organ reproduksi pada lansia? Ya. Mas Jadi Boyke? yang namanya lansia yaitu kita tahu lah ya organ-organ reproduksi itu kan sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon ya Bu Yati, saya sendiri juga yang pada perempuan tentunya hormon estrogen yang sudah menurun sekali pada memasuki usia menopause. Kemudian pada laki-laki hormonnya hormon testosteron yang menurun sedikit demi tahap 0,5% per tahun pada orang-orang laki-laki ya pada laki-laki. Nah, tentu saja ini akan memberikan dampak ya. Kalau pada perempuan tentunya mengakibatkan berbagai macam hal ya pada organ reproduksi, terutama adalah dia itu menjadi kering ya dalam hubungan suami istri ya. Kemudian juga hilangnya gairah ya kan. Pada laki-laki sama. Kalau laki-laki sudah jelas dia akan mengalami gangguan keperkasaan ya, tidak percayaan diri ya pada organ reproduksi ini pengaruhnya ya. Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan ya tentu harus tetap sampai usia tua pertama menjalankan pola hidup sehat. Apa saja pola makan? Nah, pola makannya untuk organ reproduksi apa? Pada perempuan estrogen, jadi fitoestrogen, susu kedelai, ya, kemudian juga kecap, tahu, tempe, ya itu ditambahkan dalam makanannya. Selain pantang, tetap pantang itu 3G, gula, garam, gorengan itu pantang atau dikurangi. Nah, pada pria apa yang tambahkan? Kita tahu bahwa pada pria itu kita ada yang namanya zinc yang sangat dibutuhkan. Itu bisa didapatkan dari makanan kerang-kerangan, tapi jangan terlalu banyak juga supaya kolesterolnya tidak tinggi. Dari buah-buahan alpukat, antioksidan itu perlu ditambahkan di dalam makanannya. Toge yang banyak mengandung vitamin E. Itu pola makan. Kemudian untuk pola olahraganya. Nah, olahraganya standar tadi, jalan kaki sebagai, tapi untuk organ reproduksinya sendiri apa? Ya, senam Kegel. Ya, senam Kegel pada laki-laki juga akan membuat kemampuan keperkasaannya juga bertambah, ya, terutama dalam mengatasi ejakulasi dini. Kemudian pada perempuan dengan senam Kegel akan mengurangi apa? Mengurangi rasa ingin berkemih. Kayak tadi kan saya 2 kali, 3 kali deser dan sebagainya, itu kan mengurangi ya. Jepit tahan, itu akan membantu. Ya. Kemudian yang ketiga tidur. Nah, tidur ini nggak bisa ditawar. Ya, tidur ini tetap harus
6-7 jam, syukur-syukur bisa 8 jam, itu sudah bagus. Kemudian yang keempat adalah tentu manajemen stres. Makin tua stres karena apa? Karena penyakitan paling sering. Mikirinnya udah pensiun, masih kepake lagi nggak sih? Masih ada callingan nggak kalau artis ya kan? Kita tetap harus bisa berperan, dan dengan stres itu bisa dikurangi dengan banyak bersyukur. Bersyukur kita beri umur sampai setua ini. Bonus. Ya, ini adalah bonus ya. Sehingga dan alhamdulillahnya lagi apa? Kita masih bisa bekerja, masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Yuk kita jaga kesehatan kita dan tambahkan teknologi laser, teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah agar kita menua boleh, tapi tetap berkualitas. Nah, karena kita tahu bahwa di area kepala ini banyak sekali organ indera dan juga organ utama yaitu si otak. Oleh sebab itu, maka ditemukanlah tuh teknologi laser yang digunakan pada area rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal, dan ini bisa berhubungan secara langsung terhadap produktivitas dari Bu Yati. Kenapa saya katakan demikian? Kita sama-sama lihat ya ilustrasinya. Nanti teknologi laser ini ketika dinyalakan dia akan mengeluarkan sinar laser ya yang akan menyinari pembuluh darah dan juga rongga hidung Anda. Nantinya pembuluh darah dan rongga hidung ini akan secara optimal memproduksi zat NO tadi. Zat NO yang bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah. Karena memang pembuluh darah di hidung ini berhubungan dengan otak, maka nantinya NO akan ikut mengalir ke organ otak. Dia membuka pembuluh darah di sana dan nantinya juga dapat meningkatkan fungsi memori atau daya ingat dan juga kognitif atau daya pikir yang tentunya saya rasa Bu Yati sangat membutuhkan karena kan udah usia lanjut, harus bekerja, harus ngafalin skrip ya, harus ngafalin adegan-adegan. Nah, itu tentunya membutuhkan fungsi memori yang baik. Nah, dengan menggunakan intranasal nantinya NO ini akan menjaga fungsi memorinya tetap baik. Tapi gak cuman itu aja pemirsa di rumah. Dengan adanya NO yang mengalir dengan baik di pembuluh darah otak kita, itu juga membantu mencegah terjadi serangan stroke ya. Bisa juga membantu Anda yang mengalami sinusitis, migrain, vertigo maupun insomnia. Jadi harapannya untuk Anda pemirsa di rumah ya yang sudah memasuki usia lanjut, ingat fungsi memori dan fungsi kognitif nih dua hal yang utama yang harus kita jaga dengan baik-baik untuk mencegah kepikunan. Jadi gunakan teknologi laser dari sekarang untuk membantu untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Setuju. Bu Yati, ini saya mau kasih contoh lewat sebuah video. Ada masyarakat Indonesia yang punya keluhan penyakit yang mirip sama Bu Yati, tapi kemudian dia merasakan kualitas kesehatannya sudah meningkat sejak pakai teknologi laser. Yuk pemirsa, kita simak sama-sama pengakuannya. Saya mengalami satu penyakit paket ya, hipertensi dan diabetes. Saya sempat agak putus asa gitu karena orang tua saya meninggal karena diabetes. Sampai dengan hari ini saya merasakan sangat besar manfaatnya. Bukan hanya gula darah saya yang normal, tensi saya yang normal, tapi kondisi darah keseluruhan saya menjadi lebih baik. Karena setiap 6 bulan saya harus cek dan sudah beberapa kali kreatin saya normal, kemudian HB1C ya kalau nggak salah itu juga sekarang sudah mencapai 5,5. Nah pemirsa, kehadiran dokter laser atau AccuLaser ini sebagai alat kesehatan di Indonesia yang konsisten selama 10 tahun membawa manfaat lewat meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat penggunanya, ini berarti adalah eksistensi. Ini berarti adalah bukti nyata jika pemirsa menggunakan secara rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali, dengan durasi per sekali pemakaian antara 15 hingga 60 menit, maka alat kesehatan ini akan membantu Anda, membantu tubuh Anda mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yang punya masalah-masalah ini tadi akan dibantu dikendalikan. Nah, supaya apa? Terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kalau sudah dengar kata-kata ini, sudah tahu ceritanya Bu Yati, jangan sampai kejadian kena komplikasi, Bo Iya segera take action. Hubungi kami, fotokan dulu juga boleh nomor teleponnya. Nanti setelah program ini selesai, pemirsa hubungi kami dan berbicaralah langsung dengan tim call center dari Gogomall untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Nah, bicara soal mendapatkan
bagaimanapun caranya, pemirsa, ada promo, ada juga cicilan 0%, ada beberapa program yang bermanfaat dan layak untuk Anda tembusi. Kenapa? Karena Anda harusnya memang segera mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari GoGo Mall. Bukan hanya untuk lansia, tapi juga untuk anak-anak muda, lintas profesi, pengacara, olahragawan, atlet maksudnya, rekreasional maupun profesional, dan rekan-rekan seni dan budaya, para pemeran seni. Silahkan hubungi kami untuk menggunakan teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.